Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswin Nurdin, NIM 20021111500007, kelas Arsitektur A. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep-konsep dalam arsitektur. Konsep. Apa itu konsep? Konsep tidak harus diciptakan oleh arsitek. Barangkali contoh terbaik dari suatu rencana tangkapan terhadap suatu konsep yang dinyatakan dalam program klien adalah rancangan Le Corbusier untuk pusat seni rupa tukang kayu di Universitas Harvard. Pusat seni rupa merupakan bagian tingkat pendidikan dari universitas tersebut dan terbuka bagi semua mahasiswa. Tidak hanya untuk mereka yang mengambil kesenian sebagai pelajaran pokok. Dasar pemikiran dalam program ini adalah bahwa dapat melihat kegiatan dan kehidupan pusat seni rupa tersebut, maka akan lebih besar kemungkinan mereka untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di pusat seni rupa itu. Tangkapan dari Le Corbusier adalah membuat sebuah jalan landai dari suatu jalanan setapak bagi sirkulasi perjalanan kaki yang sudah melindungi tapak yang melintas melalui pertengahan gedung dengan memberikan pandangan ke dalam banyak studio bengkel. Konsep adalah antitesis dari wawasan-wawasan yang sama sekali belum tepat suatu wawasan untuk merancang sangkar burung di kebun binatang adalah tentang seekor burung yang sedang terbang. Dari wawasan-wawasan yang sama sekali belum rintangan di dalamnya. Untuk benar-benar kemungkinan burung terbang dan memperoleh latihan tidak layak, suatu konsep mengandungi kelayakan. Ia menunjang maksudnya dan cita-cita pokok suatu proyek dan memperhatikan dan keterbatasan yang khas dari setiap proyek. Konsep dan perancangan arsitektur. Perumusan konsep yang merupakan suatu kegiatan yang otomatis memerlukan upaya terpusat untuk membuat suatu konsep yang selayak memadukan hal yang tidak dipersatukan sebelumnya. Mempersatukan hal adalah tindakan kreatif, tindakan yang oleh para perancang arsitek, kritikus, musikus, dan penulis telah diidentifikasikan sebagai kira 10% terinspirasi atau jenius dan 90% kerja keras. Perumusan konsep adalah suatu kegiatan yang tidak biasa bagi kebanyakan orang. Para mahasiswa arsitektur mengalami banyak kesulitan untuk menguapnya, seperti juga dengan aspek-aspek perancangan yang lain. 3 masalah yang menjadi pengembangan keahlian dalam pembuatan konsep. Yang pertama, rintangan pertama tentang masalah komunikasi. Yang kedua, tentang kekurangan pengalaman. Dan yang ketiga, mengenali masalah pembangkitan hierarki. Gagasan. Gagasan adalah pemikiran nyata yang saintifik yang kita memiliki sebagai pemahaman, pengertian, atau pengamatan. Dalam arsitektur, kita memiliki gagasan tentang banyak hal, termasuk salah mengarahkan letak rumah, penempatan dapur, cara terbaik untuk memanfaatkan ventilasi alam yaitu konservasi energi, pentingnya bahan-bahan yang tahan lama, peraliban antara bentuk-bentuk, cara terbaik untuk membuat urutan ruang, dan sebagiannya. Wawasan mirip sekali dengan keadaan kecuali adanya kontroversi keseimbangan. Wawasan adalah yang tidak penting atau sepele yang terbukti kebenarannya, atau sepele bila bisa diuji gagasan-gagasan. Ya, namun selalu terdapat kemungkinan bahwa ada suatu dasar keberir yang penting tersembunyi bahkan dalam setiap ucapan yang belum pernah. Dengan definisi tentang wawasan ini, orang kemungkinan berpikiran bahwa wawasan tidak memainkan peran dalam perumusan konsep. Konsep dan gagasan. Konsep serupa dengan gagasan dalam arti makna pemikiran yang kita miliki sebagai hasil dari suatu pemahaman. Bedanya, suatu konsep yang memiliki konsep khusus ini ia merupakan pemikiran mengenai cara beberapa unsur atau dapat digabung ke dalam suatu hal saja.
Arsitektur, suatu konsep, juga bagaimana berbagai aspek persyaratan untuk suatu bangunan dapat dipersatukan dalam suatu pemikiran yang dapat mempengaruhi ranah dan konfigurasi skenario konseptual dengan syarat bahwa syarat-syarat untuk suatu bangunan sampai ratusan dilengkapi dengan syarat-syarat dan tujuan tambahan yang dimasukkan para arsitek tersendiri. Harus jelaslah bahwa suatu konsep tunggal yang mengikat suatu unsur bersama dapat menjadi ambisius untuk struktur implementasikan. Para arsitektur dalam tulisan dan kuliah tentang skenario yang mengikat semua faktor dan gagasan pentingnya memegang konsep di belakang rancangan mereka, sering memberikan esai singkat dan ruhi manajemennya. Hierarki konsep, suatu pemahaman tentang hubungan hierarkis antara wawasan, gagasan, aspek, dan skenario konseptual menjadi landasan untuk mengembangkan suatu proses. Gunanya melahirkan konsep-konsep yang tepat untuk bangunan. Tangkapan langsung dan memecahkan masalah. Tidak semua konsep hakikatnya untuk suatu proyek. Tidak semua konsep melambangkan fungsi semua kegiatan dalam suatu bangunan. Konsep dapat dikembangkan sekitar masalah-masalah yang lebih pragmatif, yang sering dengan pengembang mengidentifikasikan sekitar masalah-masalah yang lebih pragmatif, yang sering dengan mengambang identifikasi dalam program bangunan. Metafora dan perumpunan seperti analogi, metafora, atau biasa disebut kiasan. Identifikasi hubungan di antara benda-benda, tetapi hubungan ini lebih bersifat abstrak ketimbang nyata. Perumpamaan antara metafora yang menggunakan kata-kata seperti atau bagaikan untuk mengungkapkan suatu hubungan. Meta-analogi mengidentifikasi hubungan harafiah yang memungkinkan fora dan perumpamaan yang mengidentifikasikan pola hubungan sejajar dengan Charles Moore. Dalam suatu pembahasan tentang hal ini, menariknya hatinya mengemukakan bahwa ia ingin agar bangunan-bangunan menyerupai batu alam. Buku konsep, definisi arsitek, bahwa arsitektur dan guru desain semuanya terlibat dalam pembuatan bentuk bangunan. Ada banyak teknik, modal, paradigma yang valid, idiom, dan proses untuk perancangan mempelajari desain. Pengajaran artinya yang paling semua berfungsi sebagai kendaraan atau katalisator. Arsitektur yang sukses dalam arti yang paling semua berfungsi sebagai kendaraan atau katalisator kita tentang aktivitas desain dan untuk mengatur serta menyajikan informasi tentang mendesain salah satu gagasan tentang konsep yang digunakan Lear untuk menyajikan beberapa pemikiran tentang desain arsitektur. Kaitan dengan proses desain. Konsep dalam proses desain arsitektur biasanya dianggap sebagai bagian dan fase desain skematik dalam proses perencanaan. Di sini, secara tradisional, desainer telah menghasilkan ide-ide besar untuk desain bangunan. Konteks untuk mendapatkan konsep sebelum membahas pertimbangan yang berhubungan langsung dengan proyek bangunan, ada beberapa yang harus diperhatikan yang lebih luas yang membentukkan konteks untuk memahami konsep arsitektur pendapatkan. Yang pertama, filosofi umum dan nilai-nilai kehidupan desainer. Yang kedua, filosofi desain dari desainer. Yang ketiga, lihat masalah menurut desainer. Filosofi umum dan nilai-nilai kehidupan desainer. Masalah-masalah ini tidak berada dalam ranah tradisional arsitektur, meskipun mereka sangat mempengaruhinya. Nilai-nilai desainer, sikap pandangnya, hidup, dan pola perilaku umumnya semuanya memainkan peran penting dalam membentukkan pandangan umum desainer tentang desain, merancang, dan pengertian. Ini hanya salah satu segmen dari perilaku manusia dan diatur oleh pertimbangan psikologis seperti hal perilakunya yang lain. Beberapa kategori psikologis umumnya yang ikut mempengaruhi pembentukan filosofi desain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan desain. Terbagi menjadi 5.
yaitu motivasi dan berminat. Yang kedua, meningkatkan citra dari keterangan pada atau kemandirian penggunaan harga diri dari luar. Yang keempat, memperluas lingkungan dan mempengaruhi seseorang. Yang kelima, kepedulian terhadap sesama. Pengambilan konsep sering kali merupakan tahap dan perencanaan ketika merancang mengalami frustasi dan kepuasan yang paling intens. Terkadang sangat sulit bagi desainer, mungkin ada kekhawatiran yang lebih besar atau validitas gagasan pertama tentang desain bangunan ini daripada di titik lain manapun dalam proses perencanaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekian, terima kasih.